Saya adalah dua saudara perempuan dalam satu atap. Ketika masa anak-anak, kami dipisahkan dengan alasan makan buah si malakama. Tapi kami sering silaturahim dan ketemu di rumah ayah ibu. Ketika menginjak remaja, ada lelaki ta'aruf untuk kakak. Tapi tak sengaja saya pas pulang kampung. Singkat cerita, lelaki tersebut melihat saya, padahal yang mau kenalan kakakku. 3 minggu kemudian terjadi tunangan. Di saat itu saya lagi UN, ujian nasional, ada kabar kurang sedap. Di saat pertunangan kakakku, yaitu lelakinya memilih saya. Karena dikira waktu itu sayalah orangnya. 6 bulan kemudian kakak menikah dengan laki-laki itu. Dan alangkah terkejutnya saya, orang tuaku mengasingkan saya dan tidak boleh ada dan hadir selama prosesi pernikahan kakakku dengan alasan bagai buah si malakama. Tapi namanya juga saudara, akhirnya kami juga ketemu. Ternyata itulah buah si malakama. Lepas bertemu bukannya rumah tangganya membaik, justru berujung dan berakhir cerai. Katanya suami kakak, dulu aku pilih adikmu bukan kamu. Akhirnya saya pun memilih sekolah dan menikah dengan guruku. Dan kakak juga pergi jauh menikah dengan teman kerjanya. Usia suamiku ternyata tidak lama. Setelah anakku usia 5 tahun, suamiku wafat. Lalu saya pun pulang ke rumah orang tua sampai kini. Kini orang tuaku usianya sudah lanjut. Sering kakakku menyuruhku pergi, tapi ibuku selalu menangis. Akhirnya kakakku punya keputusan, aku yang pergi atau kamu yang pergi. Andai aku pergi, ibuku menangis karena biasa saya manjakan. Tapi andai aku tidak pergi, kakakku pergi. Suaminya di rumah dengan saya dan ibu. Beruntung saya sering nonton TV MTA yang kajiannya diulang-ulang. Dan Ustadz Ahmad Sukino menerangkan bahwa ipar itu mematikan. Dan hidup satu atap dengan ipar itu dilarang oleh agama. Dengan riwayat hidup seperti di atas Ustadz, mohon dijelaskan secara detail dasar dari Quran dan Sunnah tentang larangan hidup satu atap dengan ipar. Apakah saya anak yang durhaka kepada ibuku dalam usia senjanya, saya meninggalkannya pergi dari rumah. Walau saya kasih pengertian berulang-ulang, ibu kan sudah pikun. Di saat saya pergi menangis Ustaz. Apakah buah si malakama itu? Bagaimana jika saya sungkem? Apa nginap di hotel atau rumah ibu? Syukran atas tausiahnya. Kamu tahu kan, buah si malakama itu tidak enak kok kamu makan itu gimana? Jangan dekati buah si malakama. Nabi Adam itu dibujuk iblis, jangan mendekati, dilarang oleh Allah, jangan mendekati pohon ini. Apapun boleh kamu lakukan, tapi wala taqrabah hadis syajarata fatakuna minadz dzalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, kamu nanti orang dolim. Iblis datang. Ini buah kuldi, ya, buah yang mengekalkan. Kalau kamu ingin tetap tinggal di surga, makanlah buah ini. Kamu dilarang oleh Allah makan buah ini, memang kamu supaya tidak ada di sini, tidak kekal di surga ini. Nah, karena bujuk rayu iblis tadi pandai, akhirnya ada makan buah kuldi. Nah, karena makan, akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Sama iblisnya juga. Dan dikatakan oleh Allah, kamu nanti diusir dari surga, kamu nanti di sana selalu menjadi musuh, bermusuhan antara kamu. Tapi siapa pegang teguh? Kalau petunjukku sudah sampai datang kepadamu, siapa berpegang teguh petunjukku, kamu dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Ya, itu. Imma ya'tiyanakum minni hudan famanitaba hudaya wala yadillu wala yasqa.
Ya, kalau petunjukku sudah sampai, sudah datang kepadamu, barang siapa berpegang teguh petunjukku tidak sesat, tidak celaka. Udah. Nah, ini kamu makan buah si malakama, pegang teguh aja agama Allah. Kenapa kamu harus pergi? Ya, dan kalau kamu di rumah kakakmu harus pergi, jane kakakmu dan kamu itu ada apa? Ya, dulu yang lamar kakakmu, ya. Ternyata yang disir siapa? Adiknya. Tapi akhirnya nikah dengan kakak. Ya, sekarang kakak dengan wanita cerai. Kamu sendiri sudah nikah dengan orang lain. Ya, ampun akhirnya suamimu meninggal. Ya, kakakmu juga akhirnya nikah dengan teman kerjanya. Dan sudah apa lagi yang menjadikan sebab? Ya, laki-laki yang pernah nikahi kakakmu sudah bukan apa-apa dengan kamu, juga sudah bukan ipar lagi juga. Nah tadi kok tinggal seatap dengan ipar itu suami kakakmu yang baru itu loh. Lah kenapa suami kakakmu yang baru tinggal di situ kok malah kakakmu pergi, itu ada apa? Apa yang nyuruh suaminya? Ya, kalau istri pergi dari rumah tidak izin suaminya, apa? Maksiat. Nggak boleh. Nah kenapa kok malah adiknya di situ, malah suaminya di situ, kakakmu malah pergi, itu gimana? Gitu? Lah mestinya kalau kakakmu pergi, kalau itu memang rumah orang tuamu, suaminya kakakmu tadi ya suruh ikuti, suruh pergi sama kakakmu perempuan tadi, sehingga kamu di rumah dengan ibu. Nah kalau memang kamu di rumah dengan suami kakakmu pergi, ya itu bang bahaya itu, ya. Bahaya. Kamu sudah tadi dengar radio kata menerangkan bahwa ipar itu mematikan. Ipar itu mematikan. Kalau kamu tinggal di rumah sama kakak iparmu, kayak temannya ibumu sudah pikun, orang gagas. Ya dong apa gue orang gagas. Gitu. Lah kakakmu tidak ada. Ya. Sedang iparmu tadi suatu saat kepingin, ya dengan kakakmu tadi enengnya kamu, kan mematikan ya. Nah, mestinya suaminya tadi yang suruh. Jadi kalau memang tidak boleh ada di situ, ya kamu ada di situ, kamu ikut apa merawat ibumu. Nah, kakakmu dan suaminya tadilah suruh pergi dari rumah atau mencari kontrakan tempat lain lah gitu. Jangan malah ditinggal pergi di rumah dengan kamu, bahaya itu. Itu yang lain itu memang hadis Nabi mengatakan, ya toh, kalau suami, istri, kemudian ada adik ipar tinggal serumah di situ, pernah ditanyakan kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah tentang ipar? Nabi menjawab, ipar itu mematikan. Ya, padahal biasanya nek wong tua sing ora ngerti agama, kadang-kala nek padha ipar wis dianggap kakak beradik. Ya kan? Malah kadang-kala kalau yang repot itu adik blonjo ning pasar masih kon ngeterke, "Kale adikmu blonjo ning pasar terno-keno." Jemput. Apalagi masih kuliah. Kamu masih kuliah ya ta? Malah sing ngantar jemput, masih kon ngantar jemput. Nah, dilala masih pengen antar jemput adike seneng. Nek antar jemput bojone malah rada wegah isan. Nah, itu kan membahayakan itu. Maka ipar itu mematikan. Kamu tinggal di situ boleh aja, tapi lebih baik dirunding. Kakakmu, suaminya, dan kamu bicara. Kalau saya di rumah kok malah kamu pergi. Suamimu buat tinggal tuh maunya gimana? Gitu? Nah, lebih baik kakaknya tadi suruh tinggalkan rumah itu dengan suaminya. Kamu di situ dengan ibumu, merawat ibumu lah gitu loh. Kalau kok malah kamu tinggal di hotel, ibumu neng omah lah apa ibu ngarep mbok kowe neng hotel. Nah, itu kan? Itu insyaallah kalau semuanya itu nurut tuntunan agama selesai dengan baik. Tapi kalau tidak nurut tuntunan agama yaitu hawa nafsu itu pindah-pindahan. Di samping itu apa? Tanam kebencian seolah ada
rasa putus hubungan antara kakak dan adik itu.